Sementara, selain melakukan rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap Ranperda perubahan KUA PPAS APBD tahun 2025, DPRD Kota Malang juga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pembentukan susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung. Wakil Wali Kota Malang mengaku bahwa pembentukan susunan perangkat daerah akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran pemerintah Kota Malang. Rapat paripurna dengan agenda jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas pembentukan susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono. Rapat paripurna dengan dua agenda ini, pimpinan rapat memberikan waktu kepada Wakil Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas pembentukan susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung. Usai menyampaikan jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas pembentukan susunan perangkat daerah dan pembangunan gedung, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan bahwa terkait dengan pembentukan susunan perangkat daerah atau penambahan OPD, pihaknya sudah mengkonsultasikan kepada pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan DPRD sehingga bisa mengukur mana yang layak atau tidak untuk dilakukan penambahan OPD. Penambahan perangkat daerah juga disesuaikan dengan kemampuan dengan anggaran pemerintah Kota Malang. Penambahan OPD harus sesuai dengan kemampuan atau kekuatan anggaran Pemkot Malang. Kita nanti menunggu bahwa analis-analis kita sudah konsultasikan misalnya ke provinsi, ke kementerian terkait, dan tentu kan ada scoring dari provinsi yang nanti juga disampaikan oleh OPD terkait ketika hearing dengan teman-teman DPR, sehingga nanti kita bisa mengukur mana yang layak ditambah apa tidak. Nah, soal apakah itu membengkak sudah kita hitung, bagaimana kemudian kemampuan anggaran kita untuk menambah itu dengan beban kinerja atau target kerja yang akan kami lakukan untuk mengawal RPJMD yang sudah disetujui itu. Kita sementara mengajukan sekian OPD, disetujui berapa, nanti ini pasti ada hubungannya kekuatan anggaran kita dengan OPD yang nanti disusun oleh teman-teman Dewan itu akan relevan, disesuaikan dengan itu. Itu bagian terpentingnya, bukan hanya kemudian mengawali, tapi kemampuan kita itu juga akan disesuaikan dengan itu, sehingga jumlah OPD nanti yang sudah disetujui dengan teman DPR itu akan relevan dengan kekuatan atau kemampuan anggaran kita. Sementara Ketua DPRD Kota Malang mengatakan bahwa penambahan OPD akan menambah anggaran. Untuk itu pihaknya meminta agar penambahan OPD dilihat dari urgensi atau pemanfaatannya. Ketua DPRD berharap agar penambahan OPD bisa menangani program dan kebijakan masyarakat secara komprehensif. Ketua DPRD juga menyarankan agar penambahan OPD benar-benar dilihat dari kemampuan anggaran dan apabila tidak mampu sebaiknya jangan dilakukan penambahan OPD baru. Ya kalau itu pasti akan nambah kan secara logika ya, orang kan dinasnya nambah gitu, pasti nambah, tapi kita lihat dulu artinya perbandingan urgensi dan kemanfaatannya, kemudian apakah memang bisa ada sesuatu yang didapat dari penambahan dinas itu, artinya tidak hanya dalam bentuk PAD mungkin ya. Kalau kan ada beberapa dinas yang memang berhasil, tetapi saya berharap kalau memang ada bentuk dinas baru itu akan bisa menangani program dan kebijakan ke masyarakat secara komprehensif. Jadi harapannya kan itu gitu. Tetapi juga pastinya kita harus lihat mampu nggak kita membiayai sekian banyak dinas yang baru itu gitu. Kalau misalnya nggak mampu, daripada terus akhirnya kita memaksakan kan juga nggak bagus ya gitu. Sehingga itu sih harapannya kajiannya sangat komprehensif aja. Kalau Damkar itu karena kita kan memang sekarang masih gabung dengan Satpol PP ya gitu loh. Nah kalau itu mungkin oke lah, karena kan hubungannya sama masyarakat, rescue dan lain sebagainya gitu ya, pelayanan terhadap masyarakat. Itu mungkin yang kalau memang mau itu cukup urgent sih. Diprioritaskan. Iya, karena kan pelayanan langsung ke masyarakat. Di Snaker iya dipecah dengan, tapi digabung dengan apa tadi, UMKM, koperasi dan usaha mikro itu. Simon Alfredo melaporkan.